Kenyataannya, sebagian besar makam kuno pernah dijarah setidaknya sekali. Gak peduli seberapa menakutkan rumornya, sebagian besar mumi pun pernah dibuka. Kecuali satu. Inilah mumi Bashiri, yang membuat semua bingung sampai gak ada yang berani melihat isinya. Perkenalkan Howard Carter. Kamu pasti sudah mengenalnya kalau suka sejarah Mesir. Dia terkenal karena menemukan mumi Raja Tut pada tahun 1922. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa sebelum penemuan revolusioner ini, dia telah menemukan mumi lain. Itu terjadi tahun 1919 dan muminya dikenal dengan beberapa nama. Mumi Bashiri atau mumi Paceri atau yang tak tersentuh. Menurut beberapa laporan, Howard menemukan mumi Bashiri di lembah para raja di Luxor, tepat di mana ia kemudian menemukan makam Tut. Terlepas dari penemuan ini, nggak banyak yang diketahui tentang mumi ini. Alasan mumi ini masih tak terjamah sama sekali bukan karena tahayul, tapi karena nggak ada yang yakin bisa mengatasi jika terjadi kesalahan. Mumi ini dibungkus dengan sangat rumit, sehingga para peneliti nggak pernah membukanya karena takut menimbulkan kerusakan yang nggak bisa dipulihkan. Aturan emas bagi yang bekerja dengan benda-benda kuno, jika tidak yakin bisa membuatnya lebih baik atau melestarikan tanpa mengubahnya, maka jangan sentuh. Sejarah mencatat banyak contoh peninggalan kuno yang rusak permanen. Misalnya, Ecce Homo atau restorasi patung tersenyum. Kain rapuh yang menutupi wajah mumi memiliki desain keren yang mirip piramida. Para peneliti nggak sepenuhnya yakin. Tapi ini mungkin satu-satunya mumi dengan cara pembalseman itu. Tapi tanpa mengetahui teknik kuno itu, hampir nggak mungkin untuk nggak merusak mumi saat membuka dan membungkusnya kembali. Dulu orang-orang, baik para ahli maupun penjara, membuka balutan mumi untuk berbagai alasan. Sebagian besar untuk mempelajarinya. Untungnya sekarang ini ada teknologi canggih yang memungkinkan kita melihat isi sarkofagus tanpa harus membuka pembungkusnya. Setelah mengamati lebih dekat mumi Bashiri, para peneliti mendapati mumi ini adalah seorang pria dengan tinggi sekitar 167 cm dan hidup pada era Ptolemaik yang membuatnya berusia sekitar 2300 tahun. Menurut museum di Mesir, pemindaian Sinar X juga menemukan tulisan nama pria ini. Tapi agak sulit untuk tahu apakah tulisan itu berbunyi Paceri atau Nenu yang menambah daya tariknya. Museum ini juga menunjukkan peti mewah tempat mumi itu berada menampilkan berbagai jenis dekorasi. Kamu bisa melihat mumi berbaring di tempat tidur, diapit oleh dewa Isis dan Nephthys bersama dengan 4 putra Horus. Selain itu, ada 2 gambar dewa pemakaman Anubis di kaki peti. Ngomong-ngomong, mumi Bashiti bukan satu-satunya yang masih tak tersentuh. Ini Isetemkepde, yang seorang arkeolog Prancis Gaston Maspero memutuskan untuk membiarkan mumi Bashiti tak tersentuh karena ingin ia beristirahat dengan tenang karena kondisinya luar biasa. Tapi dia mengatakan makamnya telah dijarah sejak lama. Berkat pemeriksaan Sinar X, kita tahu lebih banyak tentang mumi ini. Hasil pemindaian mengungkap beberapa artefak masih terbungkus bersama istri Imam Agung ini, termasuk jimat di leher, lengan kanan, dan dahi. Hasil pemindaian juga menunjukkan ia memiliki beberapa masalah gigi dan radang sendi pada lututnya. Meski dia meninggal di usia tua, sulit untuk menentukan usia pastinya. Tapi berbagai sumber dari masa pemerintahan putranya menunjukkan bahwa dia sangat dihormati di kerajaan. Isetemkepde bersuami sama dengan saudarinya, Pinejem II. Kamu nggak salah dengar, mereka berhubungan darah dan merupakan saudara kandung. Tapi pada masa itu, menikah dengan cara ini lumrah untuk menjaga kemurnian garis keturunan. Katakan itu pada keluarga Habsburg. Obsesi akan kemurnian berakhir dengan perkawinan sedarah dan rahang Habsburg yang terkenal. Kurasa kita nggak perlu menghakimi aturan dan moral Mesir kuno, tapi yang bisa kita katakan secara pasti adalah baik Bashiri maupun Isetemkepde sangat beruntung karena tak tersentuh. Keberuntungan nggak berpihak pada Raja Tut. Tindakan para peneliti memberi pengaruh drastis padanya. Makamnya sendiri ditemukan pada tahun 1922, tapi baru pada tahun 1925 petinya dibuka saat penggalian. Peti bagian luar yang dikaitkan dengan pin perak dibuka dan menunjukkan peti lain berbentuk seperti mumi, dihiasi kaca berwarna-warni dan karangan bunga. Ada kekhawatiran tentang mumi raja ini karena telah terpapar kelembapan.
Peti bagian tengah cukup berat dan gak memiliki pegangan, jadi harus sangat berhati-hati untuk mengeluarkannya. Di bagian terdalam peti mati yang terbuat dari emas dan dibungkus kain merah, mereka menemukan mumi raja dan ini semua terjadi pada 28 Oktober 1925. Mumi Tutankhamun yang berukuran sekitar 185 cm sangat pas di bagian paling dalam peti yang panjangnya 188 cm. Kamu sudah bisa menebak ada masalah bukan? Bayangkan sulitnya mengeluarkan sesuatu yang rapuh seperti mumi kuno yang kaku, terutama saat nggak banyak ruang untuk bermanuver. Ditambah lagi, muminya tampak mencurigakan, kulitnya hitam legam. Howard Carter, arkeolog utama ekspedisi ini, memperkirakan bahwa sekitar 2 ember minyak telah disiramkan ke mumi ini, tapi dilakukan hati-hati agar nggak mengenai topeng dan kakinya. Hal ini dilakukan untuk mengawetkannya dengan lebih baik. Posisi tubuhnya agak miring ke dalam peti dan ada perbedaan mencolok dalam banyaknya minyak gelap di sisi kanan dan kiri yang mengindikasikan peti mungkin miring saat diturunkan ke dalam sarkofagus. Minyak ini menciptakan kelembapan di dalam peti dan seiring waktu, minyak ini bereaksi secara kimiawi yang digambarkan oleh Carter sebagai semacam pembakaran spontan yang lambat, menyebabkan karbonisasi pembungkus linen. Sayangnya, kombinasi panas dan lembab juga berdampak buruk pada hiasan mumi. Tongkat dan cambuknya berantakan, resin skarap retak, dan benang yang menahan tangan dan tali pengikat mumi mulai membusuk, membuat semuanya menjadi sangat rapuh. Ditambah lagi, minyak mengeras selama bertahun-tahun dan merekatkan mumi dan topeng ke dasar peti. Untuk mencoba memisahkan mumi dari peti bagian dalam dan tengah, peti ditempatkan di bawah sinar matahari selama beberapa jam, hingga mencapai suhu 65 derajat Celcius. Terlepas dari upaya ini, mumi tetap menempel, sehingga pemeriksaan awal harus dilakukan di tempatnya. Bagian pertama dari mumi Tutankhamun yang diperiksa oleh para peneliti adalah tungkai dan kaki, yang berarti mereka memulai pemeriksaan dari bawah ke atas. Saat membuka perbannya, mereka menemukan harta karun pertama dari sekian banyak harta karun yang dibungkus bersama sang raja. Mereka mendokumentasikan dan memotret semua temuan dengan hati-hati. Lapisan dalam perban berada dalam kondisi sangat buruk. Sebagian besar sudah berubah menjadi debu, sehingga sulit untuk tahu bagaimana semuanya dibungkus. Tapi secara keseluruhan metodenya cocok dengan yang terlihat pada mumi-mumi bangsawan lainnya dari masa itu. Banyak lipatan bantalan linen yang digunakan untuk membentuk badan dan paha. Perban bagian luar dan dalam terbuat dari linen halus, sementara lapisan tengahnya lebih kasar. Ada beberapa perban rumit di sekitar bahu dan dada dengan gaya yang sama di sekitar pangkal paha. Setiap tangan dan kaki bersama dengan jari tangan dan kaki yang dilengkapi pelindung emas dibungkus secara terpisah. Tutankhamun bahkan mengenakan sandal emas di kakinya. Mereka berharap bisa memisahkan mumi dari peti dengan melepaskan perban luar, tapi resin sudah merekatkan tubuh mumi ke peti. Jadi para peneliti akhirnya memahatnya. Untuk melakukannya, mereka harus memotong tubuh mumi menjadi 2 di bagian pinggul dan memisahkan lengannya agar bisa membuka perbannya. Setiap bagian diberi lilin parafin panas agar stabil dan kemudian tangan dan kaki dipasang kembali dengan resin. Terakhir, mereka menggunakan pisau panas untuk melepaskan kepala dari topeng. Untuk memeriksa gigi, diputuskan untuk membuat sayatan di sekitar rahang dan leher yang kemudian diperbaiki dengan resin. Secara teknis, para ilmuwan tidak banyak peradaban semisterius Mesir kuno. Kerajaan kuat yang bertahan lebih dari 3.000 tahun. Mereka memberi kita piramida yang masih berdiri dan mitos-mitos yang terus menginspirasi. Ini salah satu tempat paling banyak dieksplorasi di bumi, namun kita masih saja menemukan hal menarik. Di Abydos, arkeolog baru saja menemukan makam kerajaan berusia 3.600 tahun. Makamnya sangat besar. Pintu masuknya dipenuhi hieroglif emas bergambar dewa-dewi. Tapi nama sang Firaun, nama itu tidak ada, hilang. Siapakah penguasa ini dan babak baru apa yang bisa terbuka dalam kisah Mesir? Jika ada satu tempat di Mesir di mana batas antara kehidupan dan kematian terasa lebih tipis, itu adalah Abydos. Bagi orang Mesir kuno, ini adalah tanah suci. Mereka percaya bahwa ini adalah tempat peristirahatan Osiris, dewa yang secara harfiah wafat,
Jasadnya dipisah-pisahkan, lalu hidup kembali untuk memerintah dunia bawah. Karena itu, Abydos menjadi tempat berkumpul spiritual bagi Mesir. Para Firaun membangun kuil-kuil menakjubkan di sini, seperti kuil Seti yang terkenal dengan daftar rajanya, sebuah dinding yang diukir dengan nama 76 Firaun. Para peziarah datang dari seluruh Mesir, meninggalkan persembahan dan berpartisipasi dalam festival Osiris, di mana kematian dan kelahirannya kembali dipentaskan secara ritual. Ini bukan sekadar pemujaan simbolis, ini adalah versi Comic-Con-nya Mesir. Tapi alih-alih cosplay menjadi pahlawan super, orang-orang memerankan kembali para dewa yang bangkit dari kematian. Jelas, para Firaun saling bersaing untuk dimakamkan sedekat mungkin dengan Osiris. Abydos menjadi sebagian pemakaman, sebagian kota suci, sebagian lagi seperti asuransi kehidupan setelah mati. Melompat ribuan tahun ke depan, kita masih menemukan hal-hal luar biasa di sekitar Abydos. Itulah yang terjadi dengan makam yang baru-baru ini ditemukan. Awal tahun 2025, tim peneliti gabungan dari AS dan Mesir memutuskan menggali di bawah bukit berbatu yang disebut Gunung Anubis. Kamu pasti ingat Anubis, dewa berkepala serigala penjaga pemakaman. Makam kerajaan yang ditemukan tersembunyi 23 kaki di bawah permukaan tanah. Sayangnya, meskipun makam itu berhasil mengelabui para arkeolog selama ini, para perampok sudah lebih dulu membawa pergi harta bendanya sejak lama. Mereka benar-benar bisa memastikan bahwa ini adalah makam seseorang yang sangat penting. Mirip seperti saat kamu berjalan di sebuah rumah mewah tanpa perabotan, tapi tetap bisa menebak bahwa pasti orang kaya yang pernah tinggal di sana. Ruangannya memiliki kubah dari batu bata lumpur yang menjulang lebih dari 16 kaki. Itu lebih tinggi daripada jerapah betina yang berdiri tegak. Untuk sesuatu yang dibangun 36 abad yang lalu, ukurannya masih terasa sangat besar. Namun jika kamu ingat bahwa orang Mesir adalah ahli arsitektur, tidak ada yang terasa mengejutkan. Jadi, nggak ada harta, nggak ada topeng emas, dan sayangnya nggak ada nama. Kartus yang seharusnya menuliskan identitas sang raja tidak dapat dibaca. Makam-makam Mesir biasanya membanggakan siapa yang ada di dalamnya. Di Mesir kuno, kartus pada dasarnya adalah label nama besar berbentuk oval untuk raja-raja yang dibungkus dengan hieroglif. Anggap saja itu seperti kartu VIP yang berlaku di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Tanpa itu, jiwamu tidak bisa check-in ke hotel akhirat. Itu karena, bagi orang Mesir, nama Anda, ren Anda, bukan hanya agar guru Anda bisa membedakan Anda dari anak-anak lain yang potongan rambutnya sama. Itu adalah bagian inti dari siapa diri Anda. Selama ren Anda masih ada, Anda pun tetap hidup. Dilupakan namanya dianggap sebagai nasib yang lebih buruk daripada meninggal dunia. Sebuah jiwa tidak bisa melakukan perjalanan tanpa nama. Itulah mengapa Anda akan melihat kartus di mana-mana, di kuil, obelisk, perhiasan, patung, dan dinding makam. Itu bukan hanya untuk tujuan pemasaran. Itu membuat kehadiran Firaun selalu tampak dimanapun Anda memandang. Bayangkan, membangun makam yang sangat besar hanya untuk 3.600 tahun kemudian seseorang masuk dan berkata, ini siapa lagi ya? Sama sekali tidak keren. Itulah sebabnya wajar membayangkan Firaun tanpa nama itu menghantui para perampok selamanya. Jadi, ya, kartus memang dianggap sangat penting. Salah satu contoh yang sangat terkenal dan menakjubkan dalam sejarah berasal dari makam Thutmose yang ketiga. Ruang pemakaman dan sarkofagusnya benar-benar dibentuk seperti kartus. Dengan kata lain, seluruh ruangan itu adalah simbol arsitektur hidup dari namanya. Untungnya, di makam yang baru ditemukan itu, tidak semuanya terhapus. Di pintu masuk, dilukis dengan nuansa keemasan. Terdapat dua penjaga yang sudah dikenal, yaitu Dewi Isis dan Nephthys. Isis adalah penyihir yang menjahit kembali tubuh Osiris dan menghembuskan kehidupan ke dalam dirinya. Nephthys, saudara perempuannya, adalah pelayat abadi dan pelindung mumi. Bersama-sama, mereka menjanjikan bahwa siapapun yang beristirahat di sini tidak akan menghadapi alam baka sendirian. Dan ini adalah satu bukti tambahan tentang pentingnya Firaun misterius tersebut. Jadi siapakah dia? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri sejarah. Makam ini berasal dari babak kacau dalam sejarah Mesir yang disebut periode menengah kedua. Alih-alih satu penguasa yang memerintah, negara ini memiliki banyak kerajaan saingan, masing-masing dengan basis kekuasaan kecilnya sendiri, seperti versi nyata Game of Thrones ala Mesir. Dan tepat di tengah kekacauan itu ada Abydos. Untuk beberapa waktu, Abydos menjadi rumah bagi garis raja-raja sendiri, yang disebut dinasti Abydos. Mereka bukanlah para pembangun piramida yang dikenal semua orang, dan itulah sebabnya mereka begitu misterius. Mereka hampir tidak meninggalkan apapun. Tidak ada monumen besar, tidak ada kota luas, hanya potongan nama di atas balok rusak. Selama berabad-abad, banyak ilmuwan bahkan meragukan keberadaan mereka.
Hal itu agak berubah pada tahun 2014 ketika para arkeolog menemukan makam Senepkai, salah satu raja bayangan tersebut. Sekarang semua yang kita ketahui tentang Senepkai menunjukkan ia punya kisah menarik untuk diceritakan. Tulangnya menunjukkan 18 luka dalam jenis luka dari pertempuran. Ia mengalami pukulan di tengkorak, punggung, dan tangan. Kemungkinan besar kehilangan nyawa saat bertarung menjadikannya salah satu dari sedikit Firaun yang kita tahu gugur dalam pertempuran. Makamnya sederhana dengan artefak yang digunakan kembali dari raja sebelumnya. Namun makam itu memberikan satu hal yang tak ternilai. Bukti, sebelum Senepkai, dinasti Abydos hanyalah sebuah teori. Dengan kehadirannya, teori itu menjadi nyata. Dan itulah mengapa penemuan baru ini bisa menjadi sesuatu yang sangat penting. Makam kerajaan yang baru ditemukan di Abydos memiliki tata letak dan gaya yang sama dengan makam Senepkai. Makam ini memiliki ruang-ruang dari batu kapur, kubah dari batu bata lumpur, dan dewa-dewa pelindung, meskipun ukurannya jauh lebih besar. Hal ini sekali lagi menimbulkan kemungkinan bahwa kita sedang melihat penguasa Abydos yang lebih awal dan lebih berkuasa. Siapapun dia, ia ingin dikenang bersama para tokoh besar. Yang ironisnya, tampaknya sejarah justru berusaha menghapus namanya. Mungkin temuan tambahan di sekitar makamnya bisa memberi kita lebih banyak informasi. Ya, masih ada lagi dan sebenarnya ini cukup keren. Tak jauh dari Abydos, di desa Banawit, para arkeolog menemukan sebuah bengkel tembikar dari era Romawi. Ya, kamu tidak salah dengar, sebuah pabrik tembikar dekat dengan makam seorang Firaun. Situs itu memiliki tungku tanah liat besar, ruang penyimpanan, dan pecahan tembikar yang disebut ostraka. Pada dasarnya, itu catatan tempel kuno, hanya saja alih-alih daftar belanja. Di sana ada kwitansi yang tergores dalam bahasa Yunani dan demotik Mesir. Catatan kecil transaksi sehari-hari, hal-hal yang tidak pernah kamu duga ditemukan di dekat makam raja dinasti yang hilang. Sejujurnya, para pembuat tembikar itu melewatkan kesempatan. Lupakan kwitansi yang membosankan, mereka seharusnya menjual Mok Osiris dan figur Anubis kepada peziarah dan turis. Tapi itu belum semuanya. Tampaknya berabad-abad kemudian, pada masa pertengahan, tanah yang sama berubah menjadi pemakaman. Para arkeolog menemukan makam bata lumpur dengan sisa-sisa kerangka di dalamnya. Ini bisa berarti bahwa Abydos tetap memiliki aura pentingnya selama ratusan tahun setelah zaman para Firaun. Jadi, mengapa bukit ini terus-menerus dipilih? Apakah tempat ini benar-benar gerbang menuju alam baka? Bagaimanapun juga, inilah tempat di mana Osiris diyakini bersemayam. Kepercayaan itu bertahan seperti bayangan selama ribuan tahun, cukup kuat untuk menarik para Firaun dan kemudian keluarga-keluarga pada masa pertengahan. Ritualnya berbeda, tapi tanah sucinya tetap sama. Meskipun sejujurnya, orang Romawi tidak datang ke sini untuk Osiris. Mereka datang untuk membuat tembikar. Kisah Abydos belum berakhir. Penggalian akan terus berlanjut dan siapa tahu apa lagi yang bisa ditemukan di masa depan. Saat ini, para arkeolog dipersenjatai dengan alat-alat yang pada dasarnya seperti kacamata sinar X untuk gurun pasir. Setiap pemindaian bisa mengungkapkan ruang tersembunyi atau jika kita beruntung, akhirnya mengembalikan Ren sang Firaun tanpa nama itu kepadanya. Sebenarnya, saya jadi sangat penasaran untuk mengetahui siapa dia. Jadi mari kita berharap akan ada kabar baru dalam waktu dekat. Ini hanya masalah waktu. Apakah kamu punya teori sendiri? Beritahu saya. Pada tahun 1850, ilmuwan Prancis Auguste Mariette pergi ke Mesir untuk mencari manuskrip, tapi secara tidak sengaja menemukan kepala Sphinx yang mencuat dari bukit pasir. Dia membersihkan pasir dan mendapati bahwa Sphinx itu menjaga jalan masuk ke sebuah konstruksi bawah tanah. Beberapa bulan kemudian, ia akhirnya memasuki Serapeum Saqqara. Di dalamnya ia menemukan sebuah sarkofagus granit besar dengan sisa-sisa 64 lembu jantan. Para ilmuwan masih kagum dengan teknologi yang digunakan orang Mesir kuno untuk mengangkut kotak-kotak besar itu. Serapeum dibangun sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Ini adalah makam bawah tanah yang dibangun untuk menghormati lembu jantan Apis yang suci di Mesir kuno. Makam ini memiliki lorong panjang, hampir 150 meter dengan ruangan batu raksasa di kedua sisinya. Beberapa sarkofagus memiliki berat rata-rata 50 mobil, dan semuanya dibuat sangat presisi dengan sudut tepat 90 derajat. Sarkofagus ini dihias indah dengan hieroglif dan ukiran yang menceritakan tentang kehidupan dan pentingnya lembu jantan Apis. Sekarang, ada 24 sarkofagus yang tersisa. Di Mesir kuno, lembu jantan Apis adalah hewan sangat istimewa yang dihubungkan dengan dewa Pita. Mereka berpikir lembu jantan ini membawa semangat dan kebijaksanaan Pita, membantu Firaun, dan melindungi orang-orang Mesir. Para pendeta mencari tanda khusus pada lembu jantan muda untuk menemukan lembu Apis.
Ini bisa berupa segitiga putih di dahinya yang melambangkan cahaya ilahi, bentuk di punggung mirip sayap burung nasar, dan bentuk skarab di bawah lidahnya yang melambangkan kelahiran kembali. Jika seekor lembu jantan memiliki tanda-tanda ini, mereka percaya ia telah dipilih oleh Ptah dan memperlakukannya seperti bangsawan. Lembu jantan yang terpilih tinggal di kuil khusus di Memphis, kota tempat mereka menyembah Ptah. Mereka menerima perawatan dan persembahan terbaik dari para pengunjung yang menginginkan berkah. Ketika lembu apis mati, ia diperlakukan dengan sangat terhormat dan dimumikan. Ketika Mariette memasuki Serapeum, ia melihat jejak roll di lantai galeri dan menemukan 2 derek kayu horizontal. Masing-masing memiliki 8 tuas. Belakangan, penjelajah lain melihat rel ganda. Ruang-ruang pemakaman itu lebih rendah dari lantai lorong. Untuk memasukkan kotak-kotak itu ke tempatnya, para pekerja mengisi ruang-ruang itu dengan pasir sehingga sarkofagus dapat didorong lurus. Kemudian mereka perlahan menyingkirkan pasir untuk menurunkan kotak-kotak itu ke dalam ruang yang digali sempurna di batuan dasar. Sebuah tanda batu berukir yang ditemukan di Serapeum menyebut bahwa butuh waktu 28 hari untuk menempatkan satu sarkofagus dan tutupnya pada masa Ptolemeus kedua. Presisi yang sangat akurat dari sarkofagus dengan sudut 90 derajat juga memiliki penjelasan. Orang-orang Mesir kuno menulis teks, atau lebih tepatnya papirus, tentang geometri sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui perkiraan angka pi dan dapat menghitung volume piramida dengan bagian atasnya dipotong. Jika mereka bisa mengetahui matematika rumit pada masa itu, masuk akal jika mereka juga mampu mengukir permukaan yang datar sempurna 500 tahun kemudian. Semua ini terdengar cukup masuk akal, tapi beberapa berpikir ada hal yang tidak masuk akal di sini. Ukuran kotak-kotak itu jauh lebih besar dari ukuran lembu, sedangkan mereka mengubur Firaun di dalam peti mati kecil yang hampir tidak muat untuk tubuh mereka. Sarkofagus terbuat dari granit dengan ketelitian yang luar biasa, padahal bisa saja menggunakan batu kapur yang akan membuat segalanya lebih mudah. Pengangkutan kotak-kotak ini tampaknya cukup sederhana, tapi hanya dalam teori. Jika satu orang mampu menarik sekitar 440 pon, maka setidaknya dibutuhkan 250 orang untuk menarik satu kotak. Terowongan di Serapeum sangat sempit, hanya sekitar 0,6 meter lebih lebar dari kotak-kotak itu sendiri. Tidak mungkin ratusan orang bisa masuk ke ruang sempit itu untuk menarik kotak-kotaknya. Dan bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana cara mereka memutar kotak di koridor yang sempit, menurunkannya ke dalam ceruknya, dan menempatkannya dengan sempurna di tengah? Entah bagaimana, mereka melakukan hal ini sebanyak 24 kali, dan setiap kotak berada tepat di tengah. Ditambah lagi, ruangan itu berdebu, dan tidak ada tanda-tanda jelaga dari lampu. Ini berarti mereka pasti bekerja dalam keadaan nyaris gelap gulita. Kegunaan sebenarnya dari kotak-kotak itu juga bisa berbeda. Dahulu kala, bahkan sebelum Firaun Mesir berkuasa, masyarakat setempat sudah mengetahui cara menggunakan fermentasi. Hal ini terjadi ketika organisme kecil yang disebut ragi memakan bahan-bahan tertentu, seperti pati dan mengubahnya menjadi gas dan etanol. Jadi seseorang di Mesir kuno mungkin menaruh makanan seperti jelai, roti, dan bahkan daging di dalam kotak batu raksasa, lalu menutupnya rapat-rapat dengan penutup yang berat. Kotak batu yang diukir dari granit ini dibuat dengan sangat teliti, sehingga hampir tersegel rapat, sehingga tidak ada yang bisa keluar darinya. Saat ragi di dalam kotak mulai bekerja, ia menciptakan lebih banyak gas CO2. Hal ini membuat tekanan di dalam kotak. Kotak granit itu sangat kuat dan dapat menahan tekanan lebih besar daripada yang mampu ditahan oleh ban mobil. Ketika granit mendapat tekanan sebesar itu, kristal-kristalnya menghasilkan muatan listrik yang sangat kecil. Efek ini mungkin karena granit mengandung kuarsa, bahan yang bereaksi terhadap tekanan dengan cara ini. Proses ini juga membutuhkan daging atau bagian tubuh hewan, mungkin untuk membantu ragi tumbuh lebih baik. Daging mengandung asam oleat yang dibutuhkan ragi untuk terus tumbuh dan bertahan dari efek buruk etanol yang dihasilkannya. Karena tekanan di dalam kotak terus bertambah, kombinasi gas dan listrik membuat kotak-kotak ini tidak hanya menjadi lemari es kuno, tapi juga sistem energi yang kuat. Seiring waktu, tekanan di dalam menjadi begitu kuat sehingga bisa mendorong tutupnya terbuka dan gas akan keluar dengan letupan. Tapi ketika orang-orang menemukan kembali Serapeum pada tahun 1850-an, mereka menemukan gambar-gambar tua yang menunjukkan tumpukan batu di atas beberapa tutup kotak. Jadi seseorang di masa lalu mungkin coba membuat tutupnya lebih berat dengan menambahkan beban ekstra agar mempersulit tekanan gas mendorongnya terbuka.
Beban ekstra ini juga berarti kristal kuarsa dalam granit bisa terus menghasilkan lebih banyak listrik di bawah semua tekanan itu. Jika seseorang membuka salah satu kotak batu ini ribuan tahun kemudian, dia hanya akan menemukan tulang-tulang sapi jantan yang diletakkan di dalam kotak. Dan itulah yang ditemukan Mariette pada tahun 1850-an. Mereka membuka Serapeum untuk pengunjung segera setelah penggalian pertama pada paruh kedua abad ke-19. Pangeran Wales bahkan pernah makan siang dengan para tamunya di salah satu sarkofagus. Pasir dan gempa bumi membuat situs itu tidak dapat diakses untuk beberapa waktu. Tapi sekarang, kamu dapat mengunjunginya lagi dan coba memecahkan misteri itu sendiri. Dengan teknologi baru, kita bisa mendapat jawaban atas banyak misteri sejarah lainnya dalam waktu dekat. Sebuah tim ilmuwan di Field Museum of Natural History Chicago baru-baru ini menggunakan pemindai CT khusus untuk mempelajari lebih lanjut tentang mumi Mesir kuno tanpa membukanya. Mereka dengan hati-hati memindahkan 26 mumi dengan gerobak khusus ke tempat parkir, di mana pemindai telah menunggu. Dibutuhkan ribuan gambar sinar X yang mendetail dari setiap mumi dan peti mati mereka. Ketika semua gambar digabungkan, tercipta gambar 3D yang menunjukkan apa yang ada di dalamnya, kerangka, dan beberapa artefak. Para ilmuwan berharap gambar-gambar ini akan membantu mereka memahami praktik pemakaman Mesir kuno lebih dari 3.000 tahun lalu. Meskipun proses pemindaian hanya memakan waktu 4 hari, mungkin dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mempelajari semua data. Namun para ilmuwan berhasil mempelajari beberapa detail pribadi tentang mumi-mumi tersebut. Salah satu mumi yang paling populer di museum ini adalah Lady Ceneta. Ia adalah seorang wanita yang hidup pada masa Mesir kuno sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sepertinya dia meninggal pada akhir usia 30-an atau awal 40-an. Agar memastikan tubuhnya terlihat lengkap untuk kehidupan selanjutnya, para pembalsem menaruh isian di lehernya agar tidak runtuh. Mereka juga menempatkan mata buatan di rongga matanya agar dia... Ketika mendengar kata mumi, kamu mungkin akan merinding. Itu karena sebagian besar dari kita mengasosiasikan kata ini dengan karakter menyeramkan yang pernah kita lihat di beberapa film horor. Namun pada kenyataannya, mumi telah membantu kita memahami banyak hal tentang peradaban kuno, para penguasanya, dan tentang bagaimana orang-orang dulu menghadapi kehilangan orang yang mereka cintai. Orang-orang yang paling terkenal di seluruh dunia karena mumi mereka adalah orang Mesir kuno. Mereka percaya bahwa semacam eksistensi setelah meninggal dunia adalah mungkin jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Itulah mengapa mereka bersikeras untuk mengawetkan tubuh manusia melalui proses mumifikasi dan menempatkan mumi di dalam makam yang telah dilengkapi dengan perabotan, seperti memberikannya sebuah apartemen yang berfungsi penuh. Mengapa mereka percaya akan hal ini? Ya, karena mereka sangat terhubung dengan lingkungan alam mereka. Sebagian besar mereka melihat siklus alam di sekitar mereka, seperti bagaimana matahari terbit setiap hari diikuti oleh bulan, atau bagaimana kehidupan baru selalu tumbuh dari tanaman, bahkan setelah tanaman itu layu. Mereka juga percaya bahwa roh kuat Osiris yang mewakili siklus kematian dan kebangkitan berperan dalam proses ini. Untuk mempersiapkan diri menghadapi alam baka, orang Mesir kuno mengikuti ritual tertentu, seperti mumifikasi yang melibatkan penggunaan bahan-bahan seperti madu, resin, dan dupa untuk mengawetkan tubuh. Tidak ada mumi lain yang lebih populer daripada mumi Raja Tut. Dia adalah Firaun muda yang memerintah lebih dari 3.000 tahun yang lalu di Mesir. Masalah dalam menemukan makam kerajaan kuno adalah sebagian besar situs pemakaman tersebut sebelumnya telah dirampok. Orang-orang tahu bahwa para penguasa kuno telah meninggalkan banyak barang berharga, sehingga lokasi-lokasi tersebut menjadi rentan terhadap pencuri. Ketika makam Raja Tut dibuka pada tahun 1922, orang-orang sangat senang karena makam tersebut tidak dirampok seperti makam-makam kerajaan lainnya yang telah ditemukan sebelumnya. Begitu tersembunyinya makam itu. Di dalam muminya dibungkus dalam total 3 peti mati, termasuk 1 peti mati yang terbuat dari emas. Benda-benda yang ditemukan di makamnya menunjukkan kepada kita seperti apa Mesir kuno itu, dan mempelajari muminya juga membantu kita belajar tentang budaya dan praktik-praktik yang populer pada saat dia meninggal dunia. Kita juga belajar tentang keluarganya dengan melihat DNA-nya.
para ilmuwan dapat menemukan bahwa dia menderita penyakit yang disebut malaria dan masalah pada kakinya yang mungkin membuatnya sulit berjalan. Ramses II adalah firaun lain di Mesir yang memerintah selama 68 tahun, waktu yang cukup lama pada masa itu. Dia dikenal karena kampanye ekspansi dan proyek-proyek pembangunannya. Banyak benda-benda dari masanya sebagai penguasa yang masih ada sampai sekarang, termasuk patung besar dirinya. Ramses II memiliki tinggi sekitar 180 cm dan hidup hingga usia 90 tahun. Setelah melihat muminya, para ilmuwan menyimpulkan bahwa dia mungkin memiliki kondisi medis yang mempengaruhi tulang belakangnya. Sekarang, ingat para pencuri yang kusebutkan sebelumnya? Mereka mungkin adalah alasan mengapa Ramses II berakhir di peti mati polos dalam koleksi rahasia mumi kerajaan di Deir el-Bahari yang ditemukan kembali pada tahun 1881. Untungnya, para arkeolog dapat mengidentifikasinya karena perjalanannya telah dicatat pada pembungkusnya. Prosesnya juga sangat membosankan. Bahkan di Mesir kuno, proses mumifikasi bisa memakan waktu 70 hari untuk menyelesaikannya. Seseorang yang khusus akan mengucapkan pidato yang sangat spesifik sambil menangani tubuh dengan hati-hati dan mengeringkannya menggunakan sejenis garam yang disebut natron. Mereka juga menggunakan linen dan resin untuk membuat tubuh terlihat lebih hidup dan membungkusnya dengan kain. Makam juga sama pentingnya bagi orang Mesir kuno. Dinding makam Raja Tut misalnya dihiasi dengan karya seni yang rumit yang menggambarkan perjalanannya ke alam baka, mulai dari prosesi pemakaman hingga perjalanannya melalui dunia bawah. Orang Mesir kuno percaya bahwa setiap orang melakukan perjalanan ini setelah meninggal dunia, dan mereka mengisi makam mereka dengan barang-barang dan lukisan untuk membantu orang tersebut dalam perjalanan spiritual mereka. Selain itu, dinding makam dihiasi dengan mantra-mantra dari sebuah buku khusus yang berisi kumpulan puisi yang dipercayai oleh orang Mesir akan membantu orang mencapai alam baka. Dan omong-omong tentang betapa pentingnya perjalanan ini, orang-orang juga meletakkan makanan di makam-makam kuno ini. Di makam Raja Tut, para arkeolog menemukan 36 toples minuman kuno dan 8 keranjang buah yang diyakini ditinggalkan di sana untuk membantunya dalam perjalanan ke alam baka. Orang Mesir percaya bahwa perjalanan ke alam baka membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi mereka meninggalkan banyak persediaan, seperti makanan dan air, untuk menyokong orang-orang yang mereka cintai. Para firaun juga umumnya memiliki banyak pakaian mewah dan perhiasan indah di makam mereka untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki perjalanan yang modis. Barang-barang ini termasuk berbagai jenis pakaian linen seperti tunik, syal, sarung tangan, dan hiasan kepala, serta banyak perhiasan emas dengan batu-batu berharga seperti gelang, gesper, liontin, kalung, cincin, dan bahkan patung-patung serangga yang berharga untuk perlindungan. Beberapa juga menyimpan kipas yang terbuat dari gading dan bulu burung unta untuk menjaga mereka tetap sejuk di alam baka. Beberapa penguasa kuno bahkan ditempatkan di apartemen abadinya bersama dengan kapal. Misalnya, Firaun Khufu membangun piramida agung di Giza sebagai makamnya dan sebuah kapal besar ditemukan di dalamnya. Namun, Raja Tut dikuburkan dengan beberapa dayung perahu, tapi tidak ada perahu asli. Sebaliknya, dia memiliki 3 kereta dan banyak tongkat yang terbuat dari bahan berharga, mungkin mengindikasikan bahwa dia lebih suka melakukan perjalanan ke alam baka melalui jalur darat, bukan air. Di antara benda-benda paling menarik yang ditemukan di dekat mumi kuno adalah botol-botol minyak dan parfum. Jika para penguasa seharusnya modis, mengapa tidak wangi juga, bukan? Selain itu, beberapa di antaranya memiliki beberapa jenis permainan papan kuno, kebanyakan terbuat dari bahan berharga, seperti emas atau gading. Salah satu permainan itu disebut senet. Permainan ini sangat populer di kalangan orang Mesir kuno dan sangat mirip dengan catur modern. Bangsa Mesir kuno mungkin memiliki mumi yang paling terkenal di luar sana, tetapi mereka bukanlah orang pertama yang menemukan prosedur ini. Faktanya, semuanya dimulai di Amerika Selatan dengan peradaban kuno bernama Chinchorro. Sejauh yang kita ketahui saat ini, orang-orang ini adalah yang pertama kali membuat mumi orang yang mereka cintai yang telah meninggal dunia.
Mereka melakukannya sekitar 2000 tahun sebelum orang Mesir memulai ritual mereka sendiri. Tentu saja kita dapat mengetahui banyak hal tentang penguasa kuno dengan mempelajari mumi-mumi ini. Tapi sampai saat ini kita tidak tahu seperti apa rupa mereka semasa hidupnya. Namun belum lama ini beberapa lukisan mumi yang sangat istimewa ditemukan oleh para arkeolog yang mempelajari benda-benda Mesir kuno. Potret mumi ini adalah lukisan yang sangat detail dari individu yang dibuat ketika mereka masih hidup. Lukisan-lukisan semacam itu seringkali dilukis di atas kayu, berbeda dengan potret klasik yang kita kenal yang dilukis di atas kanvas. Lukisan-lukisan ini dikenal karena realisme dan keindahannya, dan bahkan telah digunakan oleh para peneliti untuk mendiagnosis penyakit dengan membandingkannya dengan mumi yang sesuai. Beberapa potret ini juga mencakup penggambaran perhiasan yang kemudian ditemukan pada mumi. Penemuan potret mumi di Mesir Tengah baru-baru ini sangat penting, karena ini menandai pertama kalinya dalam lebih dari 1 abad lukisan-lukisan semacam itu ditemukan.